Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, Kak Elia, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Sudah siap kan untuk kebaktian hari ini? Yo, mana alat musiknya? Jangan lupa. Ya, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita panggil teman-teman kita ya, yang setia dan rajin untuk ikut ibadah hari Minggu. Siapa mereka? Nah, wah inilah mereka yang rajin dan juga selalu setia untuk ibadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Nah, yuk kalau kita sudah siap, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama pujikan Ku Masuki Gerbangnya. Yuk kita pujikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka saja girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka saja girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka saja girangkanku. Wah, senang sekali semuanya hatinya girang, sukacita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam doa, kita akan menyerahkan kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan hari ini. Nah, sekarang Tuhan kami akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian ini. Tuhan tolong kami semua agar kami bisa mengikuti kebaktian dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian mau tanya nih, siapa yang mau mengikut Tuhan? Wah, hebat, semuanya mau ikut Tuhan. Seperti lagu kita hari ini, aku mau ikut Tuhan, ya. Ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena disuruh mama, tetapi karena kita mau ikut Tuhan, karena kita cinta Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini ya. Aku mau ikut. 1, 2, 3. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Wah, semuanya hebat, cinta sama Tuhan. Meskipun kita adik-adik masih kecil, cinta sama Tuhan. Pasti meskipun adik-adik masih kecil, Tuhan membuat kita bisa untuk melakukan segala sesuatu karena Tuhan kita hebat. Nah, seperti lagu kita hari ini, big or small, short and tall, semuanya dicinta sama Tuhan. Ya, Tuhan membuat kita semuanya berharga. Kita nyanyikan lagu ini bersama ya. 1, 2, 3. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan
bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, sa, sa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, bersama Tuhan kita pasti bisa, adik-adik bisa, gitu ya. Jadi apapun kemampuan kita, meskipun kita masih kecil, pasti kita bisa mengikut Tuhan. Nah, bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Nah, kita pujikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita semua. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami semua bisa mengerti firman Tuhan hari ini dan Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah benar-benar percaya janji Tuhan. Benar-benar percaya janji Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita dulu ya. Di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kak Elia akan membacakan bagi kita semuanya dulu ya. Yuk kita baca Alkitabnya di ayat 1 sampai 18. Judul perikopnya Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram dimanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu.
Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Nah, sudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, sampai di sana pembacaan kita adik-adik. Nah, adik-adik minggu lalu cerita kita yang disampaikan Kak Magni, saya ingat bahwa siapa itu? Nah, betul sekali, Bapak Abram. Nah, jadi Abram taat mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke negeri yang Tuhan telah tunjukkan. Nah, Abram juga mengajak istrinya, yaitu Sarai dan siapa? Nah, ya betul sekali. Dan keponakannya yang bernama Lot. Nah, adik-adik tuh lihat gambarnya. Mereka pergi bersama dengan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Nah, adik-adik, Abram taat dan percaya kepada tuntunan Tuhan. Jadi, kemanapun Tuhan menuntun Abraham untuk pergi, Abram setia dan taat kepada Tuhan. Nah, minggu lalu Abram telah sampai ke Sikem. Nah, setelah itu Abram melanjutkan perjalanannya. Sampailah mereka di tanah Negeb. Nah, seperti yang kita baca di firman Tuhan tadi. Nah, adik-adik, ketika sampai di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, gitu ya. Nah, ketika terjadi kelaparan itu, Abraham pergi ke Mesir. Nah, mereka mengungsi ke Mesir. Nah, setelah mereka sampai di Mesir, mereka kembali lagi ke tanah Negeb. Nah, setelah mereka sampai di tanah Negeb, nah, kita lihat nih adik-adik apa yang terjadi. Nah, Abram semakin bertambah kaya. Nah, dia memiliki banyak ternak. Nah, begitu juga dengan keponakannya Lot, adik-adik. Lot juga bertambah kaya juga. Dia juga memiliki banyak domba, banyak lembu. Nah, tuh lihat gambarnya di ujung. Nah, kita lihat ya, banyak sekali. Nah, adik-adik, nah ketika itu, nah karena mereka memiliki banyak domba dan lembu, akhirnya tempat mereka tidak cukup adik-adik. Tempat itu tidak cukup untuk menggembalakan kambing, domba, dan semua ternak yang dimiliki Abram dan Lot. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, tuh lihat betul adik-adik. Para gembala Lot dan juga Abraham bertengkar. Mereka berebut tempat, gitu ya. Nah, mereka bertengkar untuk memperebutkan tempat penggembalaan. Nah, sedih adik-adik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, akhirnya Nah, apakah yang dilakukan oleh Abram adik-adik ketika mendapat laporan para gembala mereka bertengkar? Nah, adik-adik, dengan penuh kasih, Abram meminta Lot untuk memisahkan diri
dan memilih tempat yang diinginkan oleh Lot supaya mereka tetap bisa hidup dalam damai. Nah, adik-adik, Bapak Abraham tidak marah ya, dengan penuh kasih menyuruh Lot untuk memisahkan diri, untuk memilih tempat. Nah, adik-adik, akhirnya Lot memilih tempat yang banyak airnya dan subur di seluruh lembah Yordan. Setelah itu berpisahlah Abram dengan Lot. Nah, itu lihat ya adik-adik gambar tempat yang dipilih oleh Lot, tempat yang sangat subur dan banyak airnya ya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan Abram adik-adik? Nah, apakah Abraham sedih? Nah, kita lihat. Nah, adik-adik, meskipun Abram tidak mendapat tempat yang baik dan subur seperti yang dibeli oleh Lot, Abram tidak menyesal dan tidak sedih. Abram tetap percaya kepada janji Tuhan. Masih ingat kan janji Tuhan kepada Abram apa? Ya, pasti Tuhan memberkati Abram. Nah, adik-adik, terus sekali di ayat yang kita baca tadi juga mengatakan, ayat 14 sampai dengan 17 mengatakan bahwa Tuhan kembali berfirman kepada Abram gitu ya, untuk menyatakan lagi janjinya bahwa Tuhan akan memberikan tempat tinggal yang baik, tanah yang subur, banyak air, dan bahkan Tuhan juga akan memberikan keturunan bagi Abram. Nah, pasti ketika mendengar hal itu, Abram tambah bersemangat, tambah bersuka cita, dan tambah percaya kepada janji Tuhan. Abram menjadi semakin benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin adik-adik semua juga seperti Abram, yaitu benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Adik-adik, yang pertama kita harus belajar. Kita tidak boleh ragu dan khawatir akan janji Tuhan, gitu ya. Jadi kita harus percaya sepenuhnya. Misalkan gitu ya. Jadi mungkin ketika adik-adik menghadapi kesulitan, ketika belajar di sekolah saat ini gitu ya, kita belajar di rumah, adik-adik kesulitan, percayalah kepada janji Tuhan adik-adik bahwa Tuhan selalu menyertai dan akan menolong adik-adik semua. Nah, mungkin juga ketika di rumah gitu ya, ketika adik-adik balita sendirian di rumah, adik-adik jangan takut, percaya bahwa janji Tuhan selalu menemani adik-adik. Jadi, ketika kita percaya, pasti hati kita akan merasakan sukacita seperti Bapak Abram tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi, kalau adik-adik pernah mendengar janji Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Kapan? Nah, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan menepati janjinya. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Seperti ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Di dalam Yesaya 12 ayat yang kedua A. Nah, bunyinya adalah Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Ya, sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Yesaya 12 ayat 2a. Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Hebat sekali. Oke adik-adik. Nah, seperti setiap minggu-minggu yang lalu, Kak Elia juga tetap mengingatkan adik-adik semua untuk tetap makan makanan yang sehat. Ya, meskipun adik-adik di rumah jangan banyak makan junk food gitu ya, makan makanan sehat, buah, sayur gitu ya, seperti ajak mama bapak juga.
tidur yang cukup, ya, tidur siang, jangan main gadget terus, ya, tidur supaya tubuh kita tetap sehat, gitu ya, dan bisa beristirahat ketika siang. Jaga kebersihan, jadi adik-adik harus tetap rajin, sering cuci tangan, gitu ya. Kalaupun boleh keluar-keluar, harus rajin cuci tangan, pakai masker juga, gitu ya. Nah, setelah itu baca firman dan berdoa sama papa, sama mama saat teduh bersama, ya. Oke, setelah itu adik-adik juga harus tetap rajin olahraga, ya, bangun tidur, mungkin lari-lari gitu ya, jalan-jalan sama papa mama gitu ya. Nah, supaya badan adik-adik tetap sehat dan kuat. Nah, hebat sekali. Nah, oke, gitu ya adik-adik, tetap semangat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas gitu ya, saatnya membuat aktivitas. Nah, ini untuk adik-adik kelas balita, hebatita sampai dengan kelas 1 akan membuat aktivitas hatiku dan doaku ya. Nah, ini kerjasama bersama papa dan mama atau kakak di rumah ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan gambar kedua telapak kakimu seperti minggu lalu. Masih ada kan? Nah, yuk disimpan. Nah, boleh bikin lagi hari ini, gitu ya. Setelah itu diwarnai, ya. Diwarnai seperti minggu yang lalu, atau lebih bagus lagi, warnanya lebih bagus, lebih kreatif, gitu ya, adik-adik. Nah, setelah itu, tugas papa dan mama atau kakak menolong adik-adik, menolong anak-anak untuk menuliskan ayat hafalan dan doa adik-adik, apa yang ingin didoakan, ya, ditulis di sana. Nah, dan juga di situ ada cita-cita juga. Nah, kemudian simpan untuk 1 bulan ini ya. Minggu depan pasti masih dipakai lagi loh ya. Jadi setelah buat, difoto dan hasilnya disimpan. Oke, semangat ya adik-adik kelas Batita sampai dengan kelas 1. Nah, selanjutnya untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 juga sama, membuat hatiku dan doaku. Gambar kedua telapak kaki adik-adik lagi seperti minggu lalu, juga masih ada kan? Nah, hari ini juga boleh bikin lagi gitu ya. Kemudian tuliskan ayat hafalan. Kemudian kaki kanan dituliskan cita-cita adik-adik, kaki kiri dituliskan doa adik-adik. Nah, perbuatan baik apa yang kamu lakukan melalui cita-cita adik-adik ya. Misalkan adik-adik cita-cita dari dokter, perbuatan baik apa yang akan kamu lakukan. Nah, simpan ya untuk 1 bulan ini, minggu depan masih kita akan pakai lagi. Nah, setelah itu adik-adik tunjukkan hasil karya adik-adik, itu ya, foto sambil memegang karya adik-adik, lalu dikirimkan ke kakak-kakak di kelas masing-masing. Ya, semangat ya. Nah, kalau kita lihat hasil di foto-foto yang sudah ditayangkan, semuanya pada semangat dan tetap semangat. Hasilnya bagus-bagus sekali, ya. Oke deh. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Jadi, siapkan persembahannya dan juga disimpan baik-baik, pakai amplop atau simpan titip ke mama papa. Nanti kalau adik-adik mama papanya ke gereja boleh dititip atau disimpan sampai nanti ketika ibadah normal di gereja. Oke, kita persembahkan persembahan kita dengan hati yang sukacita dan penuh rasa syukur ya. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah mengingatkan kami hari ini melalui firman Tuhan untuk benar-benar percaya kepada janji Tuhan seperti Bapak Abram. Tuhan, mungkin ketika kami menjalani hari-hari kami sempat ragu ataupun khawatir terhadap janji Tuhan, janji penyertaan, janji pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak lagi ragu, kami tidak lagi takut atau khawatir, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji Tuhan. Menepati janji Tuhan kepada kami semua. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka supaya mereka sehat kembali dan mereka kembali bersemangat untuk melakukan aktivitas dan mereka juga bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia kami yang sedang masih menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini bisa cepat selesai, supaya kami bisa bersekolah kembali, bersekolah aktif kembali, bisa ke gereja, bertemu dengan teman-teman kami tanpa rasa khawatir. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Papa dan Mama di dalam pekerjaan mereka, supaya mereka tetap semangat, dan Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di masa kami di rumah ini, kami tetap bisa melakukan hal-hal positif yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam 2 minggu depan kami juga tetap ada acara liburan. Tuhan berkati kami semua supaya tetap bisa mengikuti acara itu, yaitu petualangan Asfi dan juga Asko. Tuhan berkati kami semua supaya kami semangat dan juga tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik hebat sekali. Bisa duduk tenang dan mengikuti ibadah. Nah, adik-adik. Nah, nih Kak Elia juga mengingatkan adik-adik yang sudah daftar ikut acara ini ya, petualangan Asfi dan Asko. Betul ya, Asko dan Asfi, betul ya, sama Kak Hana. Siapa yang sudah melihat minggu lalu? Wah, seru kan ya? Nah, minggu ini adik-adik juga harus melihat. Nah, pasti petualangan Asko, Kak Hana, dan juga Asfi lebih menarik lagi. Dan semangat supaya kita semakin diberkati. Nah, ikuti ya besok tanggal 13 dan juga sampai tanggal 20 minggu depan. Oke, adik-adik semangat ya. Nah, sekarang Kak Lilia juga mengingatkan sampai jumpa minggu depan gitu ya. Siapkan diri untuk ibadah online dan juga adik-adik sudah siap mandi, pakai baju yang rapi, menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan ketika datang kepada Tuhan. Nah, kemudian duduk dengan baik dan persiapkan hati dan berdoa. Tidak boleh sambil berbaring di tempat tidur kecuali adik-adik benar-benar sakit. Nah, siapkan waktu untuk memuji Tuhan dengan sukacita dan belajar firman Tuhan. Siapkan juga Alkitab dan ajaklah saudara, anggota keluarga yang lain untuk mengikuti ibadah supaya semangat. Oke adik-adik, adik-adik hebat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik kita semua. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian hari ini, kita pujikan Bapa, terima kasih. Mari kita pujikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.